Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bab 3 di materi dan perubahannya. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu materi, unsur, dan campuran. Tujuan pembelajaran: siswa dapat mendefinisikan materi, unsur, dan campuran. Siswa dapat mengelompokkan materi berdasarkan wujudnya. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri zat padat, cair, dan juga gas. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dari unsur logam dan non-logam. Siswa dapat menjodohkan nama-nama unsur dengan lambang unsur dengan tepat. Siswa dapat membedakan molekul unsur dengan molekul senyawa. Siswa dapat mengelompokkan campuran homogen dan campuran heterogen. Materi dapat kita definisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Adapun berdasarkan wujudnya, materi dapat dibagi menjadi 3. Yang tahap pertama zat padat, zat cair, dan zat gas. Berikut contohnya. Nah, sekarang coba kalian kelompokkan benda-benda berikut menjadi zat padat, cair, atau gas. Ada sirup, asap, minyak, coklat, gas, minyak wangi, emas, awan, dan batu-batuan. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Unsur dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, unsur logam. Yang kedua, unsur non-logam. Berikut ciri-ciri dari unsur logam. 1. Berwujud padat pada suhu kamar. 2. Dapat ditempa dan direnggangkan. 3. Konduktor listrik dan panas. Contohnya emas, besi. Sedangkan unsur non-logam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada yang berwujud padat, cair, dan gas. 2. Bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, non-konduktor sehingga tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya oksigen dan nitrogen. Penamaan unsur. Unsur diberi nama Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat unsur tersebut ditemukan. Penamaan unsur diberi simbol yang dibuat oleh John Jacob Berzelius. Berikut tata cara penamaan unsur. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latinnya. Huruf awal tersebut ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Berikut contohnya. Nitrogen, lambang unsurnya N besar. Sedangkan natrium, lambang unsurnya N besar dan A kecil. Nikel, lambang unsurnya N besar dan I kecil. Pada karbon, lambangnya unsur C besar. Pada kalsium, lambang unsurnya C besar dan A kecil. Dan kobalt, lambang unsurnya C besar dan O kecil. Baiklah anak-anak ibu yang hebat. Nah, sekarang cobalah kalian jodohkan nama-nama unsur berikut dengan lambangnya dengan tepat. Oksigen, hidrogen, sulfat, emas, besi, dan seng. Molekul. Molekul adalah gabungan antara 2 unsur atau lebih. Molekul dibagi menjadi 2, yaitu
molekul unsur, dan molekul senyawa. Molekul unsur. Molekul unsur adalah gabungan antara dua atau lebih unsur yang senama. Contohnya O2, N3, dan H2. Molekul senyawa. Molekul senyawa adalah gabungan antara dua atau lebih unsur yang berbeda. Contohnya, H2O atau air terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen, sedangkan CO2, karbon dioksida, terdiri dari unsur karbon dan unsur oksigen. Sifat senyawa. 1. Zat tunggal. 2. Dapat diuraikan. 3. Tersusun atas dua unsur atau lebih. 4. Perbandingan massa zat penyusun tetap. Campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibagi menjadi dua. Yang pertama campuran homogen dan yang kedua campuran heterogen. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang tidak tercampur sempurna satu sama lainnya atau masih bisa dibedakan unsur-unsur penyusunnya. Sifat campuran. 1. Dapat diuraikan. 2. Tersusun atas dua jenis atau molekul atau lebih. 3. Perbandingan unsur penyusunnya tidak tetap. Nah, sekarang ayo lakukan percobaan berikut untuk lebih memahami campuran homogen dan campuran heterogen. Alat dan bahan. Siapkan 5 buah gelas plastik, air secukupnya, masing-masing 1 sendok gula pasir, garam halus, minyak goreng, kopi hitam, dan tanah, dan 5 buah sendok sebagai pengaduk. Langkah kerja. Siapkan gelas plastik, lalu isi dengan air sebanyak 3/4 gelas. 2. Masukkan 1 sendok gula pasir. 3. Aduk selama kurang lebih 3 menit. 4. Kalian amati air yang ada di gelas. Masih bisakah kamu melihat gula di dalam gelas? 5. Lakukan langkah kerja yang sama untuk garam halus, minyak goreng, kopi, dan tanah. Baiklah anak-anak, setelah semua bahan yang sudah dimasukkan ke dalam gelasnya masing-masing, kalian harus mengamati bagaimanakah keadaan bahan yang kita masukkan ke dalam air tadi. Apakah masih bisa kita lihat dengan jelas atau kita sudah tidak bisa lagi menemukannya? Lalu, buatlah hasil percobaanmu dengan mengelompokkan campuran homogen dan campuran heterogen. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.